Dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita bisa beribadah dari pagi tadi hingga petang kali ini, dan semoga ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Insyaallah kita semua yang makmurkan masjid ini telah bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jamaah yang dimana Allah, pada kesempatan kali ini tadi pagi itu sebenarnya ada tabrakan jadwal antara Ustaz Purwono bersama Ustaz Firmawan, dan hari ini kebetulan Ustaz Firmawan tidak bisa, dan kemudian tadi sudah komunikasi dengan saya, maka kemudian kita gantikan. Baik Bapak Ibu yang berAllah, saya melanjutkan yang kita sampaikan pekan atau satu hari yang lalu. Jadi amalan utama di bulan Ramadan, yang pertama kemarin apa Bapak Ibu? Nah, sudah lupa. Ya, amalan utama di bulan yang Ramadan yang kita sampaikan kemarin adalah meningkatkan sholat. Yang pertama kemarin kita baru membahas di nomor 1 itu, maka kita lanjutkan. Kemarin sudah separuh kita sampai di nomor 2, yaitu tentang membaca Al-Quran. Jadi pertama ini yang harus kita tingkatkan adalah sholat kita. Harus benar-benar kita tingkatkan, mulai dari kualitasnya. Contoh, kalau tahun kemarin 11 bulan kemarin kita bahkan mohon maaf yang 5 waktu ini mungkin sering sendiri, bahkan di rumah munfarid, maka bismillah, setelah 11 bulan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk urusan duniawi, maka 1 bulan ini kita bersyukur oleh Allah disampaikan di bulan Ramadan. Saya dalam 2 minggu ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kehilangan sahabat terbaik saya semuanya. Dan tadi pagi sahabat saya, kepala sekolah Bapak Ibu semuanya, baru berumur 32 tahun, mantan anyar melih 32 tahun, kepala sekolah. Usia pernikahan baru jalan satu tahun. Sepekan yang lalu masih komunikasi dengan saya, WA-an seperti itu. Ternyata kemudian habis WA-an sama saya itu paginya masuk ICU Bapak Ibu semuanya. Dan tadi pagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bersama Ustaz Purwono tadi pagi langsung kemudian takziah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak tahu kemudian kapan ajal kita, kapan kita dijemput oleh Allah. Maka bersyukurlah hari ini Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Ketika kemarin bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan doa-doa kita akhirnya dikabulkan oleh Allah. Hari ini kita dikabulkan, kemudian sampai di bulan Ramadan. Maka mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk bermunajat kepada Allah, untuk bertaubat dan nasuha, benar-benar menjadi hamba Allah yang semakin dekat dengannya. Baik, saya melanjutkan tentang amalan utama di bulan Ramadan yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Mari kita sudah bahas, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi sahabatnya Al-Quran, ingin ditolong oleh Al-Quran, mau tidak mau adalah kita dengan membacanya. Itu yang utama. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang ketika hari kiamat menjadi penolong bagi yang membacanya. Nah, tujuan membaca Al-Quran ini adalah Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Jadi
Nabi pun juga berpesan kepada kita, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat-sholat sunnah itu, kemudian juga dengan bacaan Al-Quran. Maka ketika rumah tidak ada aktivitas dua ini sederhana, okay? Jadi rumah itu ketika mau berkah minimal ada dua aktivitas ini. Yang pertama untuk sholat-sholat sunnah, mau duha, mau tahajud, mau sholat hajat dan lain sebagainya, sholat-sholat sunnah itu. Yang kedua adalah ada aktivitas membaca Al-Quran. Sesibuk apapun kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesibuk apapun kita, maka kita tidak kemudian meninggalkan Allah begitu saja. Misalkan seperti ini, kalau pekerjaan kemudian membuat kita terlambat sholat, ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita punya pekerjaan, ketika kita masuk ICU, itu pekerjaan kita sudah ada yang menggantikan. Bahkan ketika kita sudah meninggal pun pekerjaan kita sudah digantikan oleh orang lain. Maka ini penting untuk mengingatkan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sekali lagi sinari rumah kita dengan sholat dan bacaan Al-Quran semampu kita. Hari ini kalau kita belum membacanya, belum lancar, tidak apa-apa, karena pahalanya juga. Sesibuk apapun misalkan, kita sambil bersih-bersih misalkan, bisa disambil setel murotal. Artinya jangan sampai rumah kita itu dalam setiap harinya tidak ada lantunan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian tujuan selanjutnya membaca Al-Quran adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Allah tidak menaruh perhatian terhadap sesuatu seperti perhatiannya terhadap Nabi ketika melakukan Al-Quran, ketika membaca Al-Quran dengan suara yang indah dan nyaring. Dan tujuan selanjutnya adalah mendulang pahala. Di pekan yang kedua sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Majid, membaca Quran satu hurufnya berpahala 10. Nah, ini saya ulang kembali. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Baru alif lam saja sudah banyak sekali. Belum ketika kita membaca sampai berapa rukuk, bahkan berapa juz. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah 19 huruf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita mau hitung-hitungan pahala itu, ya sudah banyak sekali. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sesempat mungkin ya kita sempatkan di bulan Ramadan ini. Kalau kita kemudian tidak sempat membaca Quran, maka pegang Quran itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pegang Quran lalu kemudian katakan, ya Allah, dosa apa yang membuat saya kok kemudian tidak bisa menyempatkan untuk membaca Al-Quran. Seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya, tujuan membaca Al-Quran ini untuk hiburan kita semua Bapak Ibu semuanya adalah juga mempunyai tujuan untuk berobat. Dalam surah Yunus ayat yang ke-57 Allah berfirman yang artinya, hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan membaca Al-Quran itu pun bisa menjadi obat untuk kita semuanya. Sembuh dengan Al-Quran itu ada 4 macam. Yang pertama, kesembuhan hati dari berbagai syahwat. Yang kedua, kesembuhan hati dari berbagai syubhat. Ketiga, kesembuhan hati dari keresahan, kesedihan, dan kegundahan. Yang keempat, kesembuhan jasmani. Maka ketika kita sedang sakit Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama yang kita lakukan adalah kita benar-benar kembali kepada Allah. Istighfar misalkan ya, ketika sakit, bacaan Quran ini insya Allah bisa menjadi penyembuh, syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Quran ini bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi syifa ya, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Ramadan ini insya Allah akan benar-benar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Jika puasa ini sungguh-sungguh, maka predikat takwa insya Allah akan benar-benar kita raih.
Dan predikat takwa ini adalah menjadi predikat yang paling mulia ketika nanti kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu adalah orang-orang yang bertakwa. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sekedar mengingatkan untuk saya pribadi dan semoga bisa untuk jamaah semuanya. Amalan utama di bulan Ramadan yang pertama adalah mari kita meningkatkan sholat kita, semakin menjaga kualitas sholat kita. Kemudian yang kedua, mari Bapak Ibu semuanya kita kembali lagi, kita dekat lagi dengan Al-Quran, menjadi ahli Quran, menjadi sahabatnya Quran, agar kita nanti mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Demikian, terima kasih apa yang kemudian bisa saya sampaikan. Wa'afu minkum, nasru minallah.